Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinacek ing sapa lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-663 ini, dengan para pemain, Suryadin sebagai Wondo Geni, Yati Indra sebagai Tawang Alun, Siska sebagai Galuh Titis, Jumali sebagai Wedung, Aris sebagai Saung Songo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
betapa menyakitkan. Tetapi Wondogeni, Windu Pawoko, dan Lembu Lamatan tidak mempunyai pilihan lagi. Ketiganya terpaksa membuka penutup wajah. Wondogeni merasa giris melihat Galuh Titis memandangnya dengan tatapan yang sangat sirik dan benci. Namun semuanya sudah kepalang basah. Keinginannya untuk memiliki gadis itu rupanya harus kandas dan bubar terbawa angin. Keterlaluan sekali. Meski belum terjadi, akan tetapi aku bisa membayangkan bencana apa yang akan aku alami kalau sampai aku terperdaya oleh akalmu yang busuk itu, Kakang Wondogeni. Kau yang tidak berhasil memilikiku, berusaha melakukannya dengan cara yang memalukan itu. Selama ini, aku hanya diam, Kakang. Bahkan ketika kau hajar Kakang Sawung Songo hingga babak belur pun, aku hanya diam. Akan tetapi sekarang, aku tidak bisa diam lagi. Perbuatanmu akan kulaporkan pada ayah. Dan kau bisa mencicil membayangkan hukuman apa yang akan dijatuhkan ayah padamu. Kenapa harus menunggu kedatangan Paman Ajar untuk menghukumnya, Kang Bo? Tidak harus menunggu sampai Paman Ajar gelung-keling kembali. Selama Paman belum kembali, banyak hal yang bisa dilakukan mereka bertiga. Dan mungkin saja kita akan lengah. Kita lakukan saja itu sekarang juga. Hei Wondogeni, aku tantang kau berperang tanding di halaman sana. Ternyata apa yang dikatakan oleh Tawang Alun mampu menyinggung perasaan Wondogeni. Dengan tatapan mata yang berkilat-kilat, Wondogeni kemudian melangkah mendahului menuju ke halaman padepokan, disusul kemudian oleh Lembu Lamatan dan Windu Pawoko. Mengapa kau termangu, Kang Bo? Aku tidak mengira perbuatan mereka akan keterlaluan seperti itu. Justru itu, kita harus memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka menjadi jerah, Kang Bo. Berhati-hatilah, Tawang Alun. Ilmu kepandaian Kakang Wondogeni cukup tinggi. Aku akan berhati-hati. Mari kita turun, Kang Bo. Semuanya kemudian telah turun ke halaman. Tawang Alun dan Wondogeni siap untuk bertarung. Pemuda yang berangasan itu memandang Tawang Alun dengan tatapan mata kebencian, seperti akan ditelannya perempuan itu. Ada apa, Wadung? Tawang Alun dan Wondogeni akan berkelahi. Mereka akan melakukan perkelahian perang tanding di halaman. Mengapa? Ada apa? Ayo kita keluar. Kita saksikan apa yang terjadi. Ya, baik-baik. Bagus. Rupanya kau benar-benar telah siap untuk bertarung melawanku, Wondogeni. Kau akan menyesal karena kau telah berani menantangku untuk melakukan pertarungan ini. Aku tidak pernah menyesali apapun yang telah aku putuskan. Kaulah yang sebenarnya saat ini sedang menyesal setengah mati. Karena akal culasmu itu tidak terlaksana. Bukan saja kau tidak berhasil. Akan tetapi, Kang Bo Galuh Titis semakin muak dan tidak bersimpati denganmu. Keinginanmu untuk menjadi suami Kang Bo Galuh Titis harus kau gantungkan di langit. Persetan. Aku sudah siap, Wondogeni. Kita tidak perlu saling mengumpati atau mengobrol kata-kata. Kita langsung saja bertarung. Atau barangkali kau berminat untuk bertarung denganku. Baik. Jika kau kalah, kau harus mau melayani apa yang menjadi keinginan kami. Wah, mengerikan sekali. Baiklah, akan tetapi sebaliknya. Jika kau yang kalah, kau akan menjadi orang yang ke-89 yang mati di tanganku. Sebuah lingkaran kalangan perkelahian seperti terbentuk dengan sendirinya. Tawang Alun telah menggulung lengan bajunya. Kaki kirinya telah ditekuk ke depan. Kaki belakangnya membentuk pertahanan yang kokoh ke belakang. Sebaliknya Wondogeni pun telah siap pula dengan sebuah serangan. Dan semua yang hadir di halaman padepokan itu menyaksikan apa yang akan terjadi dengan tegang. Sembrono. Siapa yang kau sebut Sembrono? Tawang Alun. Mengapa ia harus melayani taruhan itu? Jika ia kalah, ia akan mengalami nasib yang buruk. Belum tentu ia kalah. Tampaknya ia memiliki bekal ilmu kanuragan untuk menjamin apa yang telah diucapkannya. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka bertarung di tengah malam seperti ini?
Wadung dan Saung Songo melangkah semakin mendekati lingkaran kalangan yang akan dipergunakan berperang tanding. Nampak Tawang Alun dan Wondogeni masih saling mengukur seberapa kekuatan lawan. Belum ada di antara mereka yang mendahului menyerang. Mengapa hanya diam saja? Ayo, seranglah aku lebih dulu. Baik, aku akan mendahului menyerangmu. Nah, terimalah. Hup, Hop, hiat, hiat, hiat. Kurang ajar! Aku pecahkan kepalamu. Hiya! Wujudkan ancamanmu itu. Jangan hanya sekedar dalam kata-kata. Hop, hiya! Hiat, Hop, hiya! Hiat! Hop, hiya! Hiat! Hiat! Hop. Perkelahian itu berlangsung dengan sengit. Wondogeni yang melihat betapa tangguh lawannya tidak merasa sungkan-sungkan lagi dalam menyerang. Sebaliknya Tawang Alun lincah bagaikan burung seriti, seperti menari-nari mengitari Wondogeni, dan sesekali ayunan tangannya menyengat tubuh Wondogeni hingga sesekali terdengar umpatan kasar dari pemuda berangasan itu. Maka segenap siswa padepokan itu yang sedang tidur di barak masing-masing terbangun. Mereka segera keluar untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Pada umumnya, para siswa perguruan itu terkejut dan saling bertanya, telah terjadi peristiwa apakah gerangan? Perkelahian berlangsung sengit, tetapi semakin lama semakin terlihat betapa kegesitan Tawang Alun mampu mengatasi semua gerak dan serangan Wondogeni. Megap-megap nafasmu, Wondogeni. Kau benar-benar perempuan liar. Bagus, aku senang dengan julukan yang kau berikan itu. Akulah perempuan liar. Kau mau apa? Aku tidak peduli. Meski kau mati di tanganku, kau yang telah membuat persoalan. Enak saja kau memutarbalikkan kata-kata dan kenyataan, Wondogeni. Aku yang kau katakan membuat persoalan. Lucu sekali. Kau lupa dengan apa yang nyaris kau lakukan dengan kami berdua. Bagus, kau telah mencabut pedang dan aku telah siap untuk menyempurnakan kematianmu. Kau akan menjadi orang yang ke-89 yang mati di tanganku. Kau pikir aku percaya dengan bualanmu itu, ha? Semua orang yang menyaksikan pertarungan ini akan melihat dan menjadi saksi betapa kau dikalahkan oleh seorang perempuan. Ayo, kita lanjutkan perkelahian ini. Masing-masing telah mencabut pedangnya. Wondogeni telah melolos sebuah pedang dari sarungnya, dan Tawang Alun dengan tanpa ragu-ragu telah menyilangkan pedang tipisnya di depan dada. Matanya tajam memandang, perhitungannya harus cermat. Dan kemudian... Apa yang telah terjadi dan dialami oleh Windu Pawoko terulang kembali pada Wondogeni. Wondogeni yang telah menggunakan pedang ternyata justru fatal baginya, karena Tawang Alun adalah seorang gadis yang sangat menguasai ilmu berolah pedang yang ia warisi dari ayahnya, Haryo Panularan. Demikian terjadi benturan. Dengan sebuah gerakan tidak terduga, Tawang Alun berhasil memaksa Wondogeni melepaskan pedang itu dan jatuh ke tanah. Kau kalah, Wondogeni. Pedangmu telah jatuh. Dan sekali aku gerakan, pedang ini akan mencungkil matamu. Atau betapa mudahnya aku benamkan senjata ini ke dalam perutmu. Bagaimana? Kau tidak mengaku kalah? Persetan denganmu. Ayo, bunuh aku. Kau benar-benar ingin mati rupanya. Ayo, jangan tanggung-tanggung. Bunuh aku. Kau harus mengakui kenyataan. Kau telah kalah, Wondogeni. Aku tidak kalah. Kau bisa mengakui menang kalau kau telah membenamkan senjatamu itu ke dadaku. Ayo, bunuh aku. Gila. Ayo. Mengapa kau ragu-ragu? Ayo, bunuh aku. Kau belum mengakui kalah. Aku belum kalah. Dan aku tidak akan pernah dikalahkan oleh perempuan. Baik, ambil kembali pedangmu itu. Ambil. Merah padam wajah Wondogeni yang bisa dikalahkan dengan cara yang sangat mudah itu. Tawang Alun berjalan mundur memberi kesempatan, dan Wondogeni segera memungut pedangnya yang terjatuh. Mata pemuda itu liar.
Yang terjadi tadi pasti karena aku telah sembrono. Aku harus berhati-hati. Aku harus bisa mengalahkannya. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidup karena telah dihinakan oleh seorang perempuan. Aku harus menyerangnya dengan bersungguh-sungguh. Aku tidak boleh mempedulikan meskipun ia seorang perempuan. Bagus, kau telah bangkit kembali. Ayo, seranglah. Kau akan menyesal seumur hidup. Kau hanya mengulang-ulang sebuah ancaman saja. Wondogeni yang bagaikan orang wuru dan telah kehilangan akal, segera meloncat dengan ayunan pedangnya yang mantap. Namun Tawang Alun bergeser ke samping dan kemudian melenting berputar. Tangannya yang memegang pedang tipis itu menyongsong dan dengan ayunan yang keras berusaha mengungkit pedang lawannya. Usahanya ternyata berhasil. Pedang Wondogeni terlempar jauh dan lagi-lagi pedang Tawang Alun telah melekat, kali ini di punggungnya. Bagaimana? Apakah kau belum mengakui bahwa kau telah kalah menghadapi aku, Wondogeni? Bunuh aku. Ayo, bunuh aku kalau kau merasa telah memenangkan pertarungan ini. Benamkan pedang itu ke punggungku. Ayo, lakukan. Kau harus mengakui bahwa kau telah kalah. Aku tidak kalah. Kalah bagiku hanyalah sebuah kematian. Ternyata Tawang Alun yang kemudian justru menjadi bingung menghadapi sikap dari Wondogeni itu. Tawang Alun justru terdiam dan tidak tahu harus melakukan apa. Semua siswa perguruan Sekar Jati yang menyaksikan pertarungan itu diam dalam pelukan tegang. Pada saat itulah Wondogeni memang belum kalah. Akan tetapi, biarlah ia melawanku. semua yang ada di halaman itu terperanjat mendengar ucapan itu. Terlebih-lebih Wondogeni sendiri. Wondogeni yang mengenali suara itu tersentak dan menjadi tegang. Sejenak kemudian, dari bayangan rimbunnya tanaman, nampak dua orang lelaki melangkah mendekat. Galuh Titis terkejut melihat lelaki itu. Demikian juga dengan Tawang Alun. Ayah sudah kembali. Ya, ayah sudah kembali, Galuh Titis. Kau tidak perlu bercerita. Sebenarnya sudah dari tadi ayah telah kembali. Ayah telah menyaksikan semua yang telah terjadi. Kau tidak perlu bercerita. Mengapa ayah baru menampakkan diri sekarang? Aku dan pamanmu Haryo Panular ingin melihat lebih dulu apa yang terjadi. Tawang Alun. Bagaimana, Paman? Bolehkah aku mengambil alih lawanmu? Silahkan, Paman. Tawang Alun yang menodong Wondogeni dengan ujung pedang pada tengkuknya itu segera melangkah mundur dan bergegas mendekati ayahnya. Ternyata Haryo Panularan tidak berbicara apapun, dan dari pandangan matanya tidak nampak tersirat menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh Tawang Alun. Kau merasa belum kalah, Wondogeni? Guru, ayo katakan kepadaku bahwa kau belum kalah melawan Tawang Alun. Dan kalah itu hanya bisa diartikan sebagai kematian. Benar demikian? Kalau memang kau merasa belum kalah, aku akan mewakili Tawang Alun untuk melawanmu. Ambil senjatamu. Maafkan aku, Guru. Ambil pedangmu. Ayo ambil. Tidak. Aku tidak berani melawan Guru. Kalau begitu jawab dengan jujur. Apakah kau merasa belum kalah ketika tadi Tawang Alun telah melekatkan pedangnya di punggungmu? Gunakan akal dan nalarmu. Apakah kau merasa belum kalah? Aku mengaku kalah, Guru. Ini, terimalah. Bukan hanya Wondogeni, tetapi juga Lembu Lamatan dan Windu Pawoko harus menerima kemarahan gurunya. Ketiganya diperintahkan berdiri berjajar di pendopo oleh Ki Ajar Gelung Keling. Tak satu pun yang berani menatap langsung pada pandangan marah gurunya itu. Memalukan sekali. Memalukan. Aku merasa malu. Karena baru sekarang aku benar-benar melihat dengan kepala dan mataku sendiri perilaku burukmu, Wondogeni. Aku melihat dari awal.
Aku melihat bagaimana kau dengan berkerudung meniupkan serbuk obat yang bisa membuat orang yang menghirupnya akan kehilangan kesadarannya. Kau tega melakukan itu, Wondogeni. Kau tega akan merusak anakku. Jangan hanya diam saja. Apa katamu, Wondogeni? Aku minta maaf, Guru. Setelah terjadi baru kau mengatakan menyesal. Aku hilap. Minta maaf dan hilap. Iya, aku hilap, Guru. Sungguh, Guru. Aku benar-benar hilap. Kau lembu lamatan? Apa yang akan kau katakan? Aku minta maaf, Guru. Aku mengaku bersalah. Dan kau, Windu Pawoko? Iya. Alasan apa yang akan kau pergunakan untuk menjelaskan persoalan ini? Aku minta maaf, Guru. Baiklah. Aku hanya akan mengatakan bahwa siapa yang menanam akan memetik. Siapa yang berhutang akan membayar. Apa yang kalian bertiga perbuat benar-benar merupakan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Aku tidak bisa menerima kalau ada muridku ada yang mempunyai perilaku seperti itu. Maka mulai malam ini juga kalian bertiga tidak mempunyai hak untuk tinggal dan berguru di sini. Guru. Apa yang akan kau katakan, Windu Pawoko? Guru. Maafkan aku, Guru. Maafkan kami semua, Guru. Aku menyesal. Aku minta maaf, Guru. Tidak ada maaf bagi kalian bertiga. Pergilah. Jangan sampai rasa muakku harus aku tumpahkan dengan melecuti kalian bertiga dengan cambuk ini. Ayo pergilah. Pergi semuanya. Pergi. Lalu, bagaimana dengan nasib ketiga orang itu, Paman? Apakah Wondogeni dan Lembu Lamatan serta Windu Pawoko benar-benar pergi diusir oleh gurunya? Iya. Mereka bertiga pergi pada malam itu juga. Tentu dengan membawa perasaan dendam yang luar biasa di dalam hatinya. Benar, Badrawati. Akan tetapi, Paman mengatakan baru saja dikejar-kejar oleh 3 orang saudara seperguruan Paman dan saung-saungan mereka culik. Ceritanya masih panjang, Badrawati. Dan kemudian melibatkan munculnya orang aneh. Orang aneh? Siapa itu? Orang itu memiliki guratan-guratan yang berbentuk seperti tatapan mata yang berada di telapak tangan kirinya. Badrawati dan Lare Angon terperanjat bukan alang kepalang mendengar jawaban itu. Keduanya saling pandang. Mereka tidak mengira bahwa salah seorang dari mereka yang memiliki Raja Trinetra yang menjadi pertanda sebagai abdi titisan Warakenya itu pernah muncul di tempat itu. Badrawati dan Lare Angon kemudian saling berpandangan. Badrawati seperti tidak sabar lagi ingin mengetahui siapakah nama orang yang memiliki raja berwujud tatapan mata yang tergurat di telapak tangan kiri itu. Kau tahu siapa nama orang itu, Kisanak Wudung? Rupanya Kisanak pernah mengenal orang yang memiliki raja tatapan mata di tangan kiri itu. Iya, kami memang pernah mendengar siapa namanya. Atau ceritakanlah bagaimana ciri-cirinya. Orang itu bernama Panji Rambi Saprang. Orang itulah yang disebut-sebut di dalam rontal yang dikirimkan kepada guruku oleh Haryo Panularan, orang tua Tawang Alun, sebagai gunung yang sedang tidur. Jadi selama ini Kiai Haryo Panularan itu mengamati orang yang bernama Panji Rambi Saprang itu? Benar. Bagaimana, Badrawati? Orang itu tentu orang yang ketiga, Paman Lare Angon. Damar Tahun, Bibi Pinaka, dan jika ada lagi, orang itu tentu orang yang terakhir yang diceritakan oleh Sang Panembahan. Iya, sebuah jejak telah kita temukan. Maaf, sebenarnya kalian berdua sedang membicarakan apa? Lanjutkan saja ceritamu, yang ternyata sangat menarik itu, Kisanak Wudung. Dan rasanya kami memang berkepentingan dengan cerita itu. Iya, baiklah. Aku akan melanjutkan kembali ceritaku. Sang waktu telah bergeser di kawasan Candi Swambara Budura
yang tentunya adalah juga di tempat-tempat yang lain. Wedung yang masih merasakan perih di punggungnya akibat anak panah itu kembali melanjutkan ceritanya dengan tertatih-tatih. Adalah pada saat itu, setelah Wondo Geni, Lembu Lamatan, dan Windu Pawoko diusir pergi, Ajar Gelung Keling mengajak adik seperguruannya, Haryo Panularan, untuk naik ke pendopo dan kemudian duduk bersama-sama di hamparan tikar yang digelar. Pada saat itulah, Tawang Alun terkejut setelah menyaksikan keadaan ayahnya dengan seksama. Ternyata, ayahnya itu dalam keadaan sakit. Dalam siraman cahaya lampu, terlihat betapa pucatnya wajah ayahnya itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.